Saya Revalina Aprilia. Di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, saya akan menjelaskan materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yuk simak videonya. Pembahasan pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya mengakuisisi dengan melebihi atau kurang dari nilai buku aset. Pembahasan yang kedua yaitu diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Materi selanjutnya, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil ahli. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas. Atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil ahli. Selanjutnya, dasar pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil ahli. Yang pertama, persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional. Yang keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut, yaitu liabilitas konjeksi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset teridentifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual PSAK 58. Selanjutnya, itu ada pembelian dengan diskon. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Suatu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan non-pengendalian lebih kecil dan nilai wajar total ekuitas yang diakuisisi. Hal ini mengidentifikasi adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Nah, sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut. Nah, sobat mahasiswa, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Semoga bermanfaat ya. See you.